Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Pisces, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 April 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Pisces, oke? Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Clarify Metallic Angels Pisces single. Clarify Metallic Angels Pisces single. Metallic Angels clarify. Okay, clarify, please clarify. Okay. Pisces single Sun, Rising, and Venus clarify, please clarify. Thank you Medaling Angels, energi 1 sampai 15 April 2023. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. What's going on, Pisces? Kenapa di sini jumping card? Kamu lagi overthinking kah? Atau lagi ada banyak masalah? Kenapa kamu lagi overthinking, frustasi? Seven of Swords. Bisa ini tripartite relation, bisa tentang tertipu, broken promise di sini. Dealing dengan seseorang yang manipulatif, yang punya banyak drama, punya banyak cara untuk menipu atau deceive di sini. Energi dari Two of Wands, penantian cukup panjang. I don't know, seseorang yang lagi nunggu kamu. Bisa kamu tripartite relation, bisa sudah bersepakat untuk poligami, polyandry. Two of Wands di sini bisa tentang penantian, dia nungguin kamu. Mungkin kamu dealing dengan single parents, but di sini terlihat dia masih terkoneksi dengan pasangan masa lalunya. Bisa juga tentang di sini situasi stuck karena dia tidak kunjung memberi kamu status. Terlihat dia seperti memberi harapan palsu ke kamu. I don't know, like seseorang yang dealing dengan kamu sedang menunggu untuk bisa bertemu dengan kamu. So dalam satu hubungan ada 3 orang di sini. Tripartite relation bisa orang tua, bisa saudara kandung, bisa siapapun yang selalu intervensi di koneksi kamu sama dia. You know, Pisces. Bisa juga benar-benar koneksi karena memang ada cinta di sana, asmara atau romance. Saya ngelihat seperti di sini kamu ngerasa dia menipu kamu. Two of Wands di sini. Mungkin dia ngasih kamu harapan palsu. Four of Cups, kamu stuck di sini. So Four of Cups, Three of Cups di sini. Kamu ngerasa dia akan meninggalkan kamu. Ini hanya harapan palsu atau broken promise. Mungkin dia janji mau nikah dengan kamu, dia janji untuk bersama dengan kamu, but situasi seperti roller coaster di sini berubah, tiba-tiba kalian berpisah. I don't know, like ada pertemuan, ada perpisahan di sini, kamu stuck. Kamu tetap menunggu dia karena kalian sudah lama bersama dan sudah bersepakat untuk menikah. Three of Cups di sini memang ada pertemuan Pisces kamu sama dia. Energi dari The Wheel, energi tentang fase dimana kalian berpisah, divine timing. Kamu perlu mempelajari apakah hubungan ini membawamu pada pendewasaan diri, pada kebahagiaan, atau membuat kamu banyak masalah, malah mudah marah, frekuensi kamu turun. Mungkin kamu bisa lihat apa akibat atau impact dari koneksi kamu sama dia. The Wheel juga tentang pelajaran kehidupan.
Kamu lihat apakah kamu mengarahkan, apakah dia bersama dengan dia ada perubahan yang positif dalam hidup kamu, atau membawa pada perubahan yang negatif bahkan kesengsaraan. Ini perlu ya, masa jeda ini atau divine timing, masa jeda ini perlu banget diperhatikan Pisces. Kalau koneksi kamu sama dia membawa kamu pada situasi yang berbeda, lebih rendah, under value ya, dari yang biasa kamu jalani, lebih baik tinggalin. Contoh, tadinya kamu gak suka marah-marah, kamu jadi marah-marah. Tadinya kamu tidak suka mengeluh karena adanya dia banyak masalah dan kamu suka mengeluh. Tadinya mungkin kamu lebih tenang menghadapi masalah, lebih fokus begitu. Sekarang kamu jadi mudah gelisah, anxiety di sana. Tadinya mungkin tidak ada masalah keuangan karena dia menciptakan hutang atau dan lain sebagainya, dan akhirnya kamu terlibat dengan masalah yang dia miliki. Dia bawa kamu pada under value atau situasi yang jauh di bawah kebahagiaan, tentang kesengsaraan, penderitaan. So kalau situasi seperti itu kamu mesti menilai, judgment di sana, oke? Ya kecuali kalau itu timbul karena kamu, karena ini bisa vice versa. So di sini Page of Wands, ada tindakan kamu ada di persimpangan. Apakah kamu harus terus meneruskan koneksi kamu sama dia, atau sebaiknya kamu tinggalin dia? Ada fase dimana kamu ngerasa bahwa kamu perlu waktu untuk memikirkan, melihat lagi secara detail, atau hanya dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, dan ini situasi stuck sih. Kamu tidak bergerak kemana-mana di sini sih, kamu tetap di persimpangan. The Wheel di sini juga adalah energi the universe, di mana diberi waktu untuk kamu berpikir lagi, karena kita diberi free will untuk mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan keputusan kita. The universe hanya menyediakan jalan untuk kita, oke? But anugerah ketika kita berada pada situasi yang terdesak, the universe menolong kita, membantu kita dengan cara yang ajaib atau miracle, ya. But kita tetap diberi free will untuk menentukan langkah kita, oke? So kamu ada di persimpangan, belum ada ketegasan, kamu stuck. Oke. High Priestess, Eight of Swords, energi dari Page of Pentacles. So intuisi ngasih sinyal. Oke, ini energi kamu. Intuisi ngasih sinyal, tapi kamu denial dengan intuisi kamu. Intuisi kamu ngasih tahu bahwa kamu tuh lagi ditipu, bahwa dia tidak akan pernah menepati janjinya, broken promise di sini, atau kamu dealing dengan seseorang yang tidak membawa kamu pada pendewasaan diri, pada kebaikan di sini. So intuisimu memberi tanda sama kamu terus menerus. Energi Eight of Swords di sini ini tentang hubungan yang berakhir. Yang kamu tunggu adalah di sini tentang hubungan yang berakhir, atau mungkin ini tentang terjebak, isolation, nggak bisa bertemu, makanya kamu berharap bisa bertemu di sini. Ada situasi yang terjebak dan isolation di sini. So ada yang tidak semudah itu untuk bertemu dengan dia. Oke, dan energi dari Page of Pentacles, ada strategi di sini yang kamu buat. Kamu ingin bertemu sama dia, but stuck di sini, sulit untuk ditemui. Bisa lagi di karantina, atau lagi isolation, lagi terkurung di sini. I don't know, like seseorang yang tidak mudah untuk ditemui di sini karena berbagai alasan, dan kamu stuck di sini, sulit untuk bertemu. And then energi dari Knight of Swords, Seven of Wands, energi dari the Strength energy. Knight of Swords, seperti pertemuan kamu sama dia di sini. Oke, pertemuan yang cukup canggung di sini. Seperti banyak pertanyaan dari sisi kamu untuk dia. Oke, kamu seperti menjelaskan situasi apa yang terjadi. Karena di sini tripartite relation, mungkin bertemu juga dengan pasangannya. Atau mungkin kamu jealous, kamu bertanya karena beberapa ini tentang poligami, polyandry. Kalau tidak, ini kamu tanya tentang tripartite relation, seseorang yang begitu tenggelam di koneksi kamu dan dia, seseorang yang suka ikut campur dengan bisnis orang lain atau dengan urusan orang lain di sini.
sih, atau mungkin mantan bisa. I don't know, like kamu nanya itu siapa, kamu bertanya-tanya, kamu nanya di sini sama dia. Oke. And then energi dari Seven of Wands di sini seperti defensif, dia sulit untuk menjelaskan, tidak mengekspresikan, membatasi the will energy. Ketika ada pertemuan antara kamu dan dia membatasi informasi, komunikasi dengan kamu, atau memang lockdown di sini. Kalian tidak bisa bertemu di sini, memang keputusan dia ingin sendiri. So seperti kalian masa jeda, terpisah, the strength energy, inner power, kamu ngerasa situasi chaos, kamu ngerasa kamu perlu bersikap tegas, but Page of Wands di sini kamu belum bertindak, tapi dalam kendali power kamu ngerasa bahwa kamu perlu untuk menegaskan sikap dan membiarkan dia pergi. I don't know, like ada kemarahan dari sisi kamu karena kamu ngerasa kamu sudah berusaha untuk menaklukkan dia, tapi di sini ada arogansi kamu karena kamu ngerasa semua harus kamu kendalikan begitu, harus ada di bawah taklukan kamu di sini, but ya seperti kamu tidak memberi dia kebebasan, cukup arogan di sini Pisces, atau mungkin kamu cukup dominasi di hubungan kamu sama dia, atau memang kamu posesif dengan dia. See, this is a connection like a beauty and the beast di sini. Seorang yang berusaha untuk tegak dengan egonya, yang lain memberi makan ego salah satu, you know, like a dominasi antara salah satu dengan yang lain di sini. Atau hanya dealing dengan Leo, mudah-mudahan itu hanya dealing dengan Leo. Oke. So ini cukup roller coaster karena kamu tidak menyangka pertemuan ini akan sangat dramatis karena beberapa bertemu bersama dengan mantannya atau ketahuan ada tripartite relation. Oke. Bisa vice versa. Kita akan lihat energi crosswatcher Pisces. Crosswatcher Pisces, Meddling Angels, clarify, please clarify. Crosswatcher Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Crosswatcher Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Crosswatcher Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you. Okay. Eight of Wands, Five of Swords, the Judgment energy. So Eight of Wands energi tentang shocking moment di sini, argumentasi antara kamu dan dia. Menurut saya dia meledak. I think like seorang yang jealous dengan kamu. Oke. Bisa kalian udah lama nggak ketemu. Karena di sini ada yang isolation, bisa karena dia sekolah and then masuk karantina, atau mungkin I don't know, di sini bisa dengan isolation in jail di sini. But di sini kayak seorang yang tidak boleh bertemu dengan mudahnya, dia tidak terbatas dengan kebebasannya, you know. Atau memang ini hubungan sudah berakhir, and then kalian bertemu lagi. Oke. Kamu nunggu seseorang mungkin yang udah putus sama kamu, and then kalian ketemu lagi di sini. Dan ketika ketemu lagi, ini shocking moment untuk dia bisa bertemu dengan kamu. Eight of Wands, and then di sini ada Five of Swords, di sini ada perdebatan, argumentasi, atau mungkin karena sudah lama tidak bertemu, energy judgment di sini, maka terlalu riuh gitu untuk komunikasi, you know, kayak kita kalau udah lama gak ketemu, so kita seperti orang berdebat begitu, sahut menyaut, saling membalas begitu. But ini seperti pertanyaan yang sedikit menelisik karena dia jealous, karena kamu hilang, lenyap, gak jelas begitu. Atau kalau udah putus mungkin dia nanya kamu udah punya yang lain pengganti dia atau belum sih, like pertanyaan yang seperti menelisik begitu.
karena ini shocking moment banget ketika ketemu sama kamu, dan dia bahagia banget. Yes, dia bahagia, but ini bercampur dengan rasa curious dia tentang kamu. Oke. Energi dari Ace of Wands, energi the Moon energy. Beberapa dealing dengan sesama Pisces atau terlalu terkoneksi dan dia ngerasain banget energi kamu. So Ace of Wands di sini tindakan dia yang cukup bersemangat ya. Ada kamu, dia jadi bersemangat ya. Kamu seperti memotivasi dia, memberi dia spirit kembali untuk menjalani hidup. Bisa juga dia punya masalah. Ngelihat kamu terasa membuat dia bersemangat untuk menjalani hidup. The Moon energy di sini hubungan yang belum ada statusnya, atau mungkin penuh dengan topeng, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kebohongan ya. So bisa juga dia menggunakan berbagai macam topeng, atau memang ini hubungan yang belum diberi komitmen. The Tower moment, situasi berubah 180 derajat. Yang tadinya hidupnya begitu gelap tanpa kamu, ketika dia bertemu dengan kamu, dia ngerasa kayak finally Pisces, I got it you. Sih kayak dia ngerasa bahwa ini momen yang dia tunggu-tunggu untuk bisa ketemu kamu. Seperti the universe menjawab dia, doa dia atau harapan dia untuk kamu tiba-tiba muncul di hadapan dia, bertemu sama kamu. Sih, karena sulit sekali dia untuk bertemu sama kamu, you know. The Moon energy, bottom of the deck, energi energi dari The Hermit, energi dari Ten of Wands, energi dari Six of Pentacles. So The Hermit energy, seseorang yang menarik diri, shocking moment di sini. Menurut dia kamu menarik diri, dan ini shocking moment ketika kamu kembali. Contemplation di sini seperti seseorang yang merenungkan apa yang terjadi, lebih menenangkan pikiran, lebih berusaha untuk mencari apa yang harus dia benahi dalam dirinya. Kenapa semua situasi chaos bisa terjadi? Seseorang yang sedang menyendiri untuk menemukan dirinya dan esensi dari perjalanan spiritual dia selama berjalan ini sebelum dia berhenti untuk berkontemplasi. So energi dari Ten of Wands di sini cukup sulit dia untuk merasa kelelahan untuk menjawab atau mempertanyakan kayak beban perasaan dia, dan dia mempertanyakan itu. Apapun ada di beban perasaan dia akan speak up di sini, dan cukup terlihat sangat cukup keras begitu, seperti pisau yang menusuk. Pertanyaan dia sangat menelisik karena perasaannya begitu berat di sini, pikirannya begitu terkuras karena kamu. Dia merasa sulit untuk menjalani hidup tanpa kamu. I don't know, like you are the spirit or the sun, the star in the heaven di sini yang menerangi gelap malamnya dia. So dia ngerasa sampai kelelahan dia bicara dengan kamu untuk memuaskan dahaga kerinduan dia sama kamu. So dia sangat ingin tahu apa yang terjadi setelah kalian tidak bertemu cukup lama. Energi dari Six of Pentacles di sini, dia ngerasa bahwa ini yang sesuatu yang harus kamu lakukan, itu kamu lakukan. Seorang yang sangat merindukan kamu dan memang menunggu kamu sampai manifest apa yang harus kamu lakukan. Akhirnya kalian bertemu lagi, terasa begitu balance dalam hidup dia, terasa begitu seimbang. Dia merasa selama ini sayap dia patah tanpa kamu, you know. Pertemuan ini seperti blessing dari the universe untuk dia. The Tower moment cukup terlihat jelas, perubahan hidup drastis 180 derajat tanpa kamu. Cukup terasa gelap, suram, dan sedih. Tapi setelah menemukan kamu, ini seperti membangkitkan semangat untuk dia hidup kembali. Hangman energy, hubungan yang digantung, dan ini sangat termotivasi. Oke, hubungan yang digantung, hubungan yang belum diberi status, long distance relation, tapi ini sangat memberi dia semangat. You know what? Kayak kamu punya spirit untuk membuat dia semangat bangkit kembali dari titik nol, untuk membuat dia percaya kembali bahwa hidup masih banyak kesempatan di depan sana, tidak perlu tenggelam dengan masalah yang saat ini sedang dia hadapi. I don't know, like kamu seperti udara segar di sini untuk dia.
Nine of Wands di sini seperti dia ketakutan bahwa dia takut kamu mungkin flirting, cheating, atau kamu bohongin dia begitu karena uh, kamu menghilang selama ini, kamu bersikap misterius selama ini. Dia takut kalau kamu mendua hati, menemukan orang lain dan meninggalkan dia di sini. You know what, seperti ketika kamu pergi, kamu membawa seluruh kebahagiaan dia. Kayak kebahagiaan dia adalah kamu. Ketakutan dia adalah kehilangan kamu. So the Tower moment, mungkin dia melamar kamu karena dia tidak mau kehilangan kamu. Seperti dia berdoa, dia percaya, mengimani, berharap bahwa hal-hal baik bisa terjadi di koneksi kamu sama dia. But ada momen di mana dia sangat takut kehilangan kamu dan dia tidak mau merasakan gelapnya hidup dia. So cara terbaik adalah menikah dengan kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. So ini energi dari the Temperance energy, mungkin di-link dengan Sagittarius, Taurus, Pisces di sini, Virgos di sini, Librans di sini, Leo ya. But di sini tentang apa? Apapun yang terjadi, kamu tuh seperti seseorang yang mau menerima dia dengan segala kekurangan dia. Kamu terima dia dengan autentik dan originalnya dia. Oke, uniknya dia. Jadi dia sama kamu gak harus bersandiwara. Apapun itu, entah dia bau jigong, bau ketek, bau badan, entah dia lagi ambruk, lagi jatuh, lagi di titik terendah, lagi bangkrut, kamu tetap bisa menerima dia. You know what, kayak you are my desire, Pisces, like tidak ada orang yang mau tulus menerima dia dengan semua sisi darkness dia, Pisces. Dan ini sudah sangat teruji. So dia tidak mau lagi kehilangan cinta tulus dia, yaitu kamu. So mungkin dia akan proposal di sini tentang melamar kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu. Oke. Kita akan lihat dari kamu dan dia ya. So pertemuan ini mungkin ada proposal, dia akan melamar kamu karena dia tidak mau kehilangan kamu. Tapi di sini kamu belum mengambil keputusan. Situasi juggling di sini. Oke. So what next ketika dia melamar kamu? I don't know, like di sini kamu berpikir lagi atau berhenti sejenak. Atau mungkin kamu belum yakin sama dia karena kalian pernah putus, pernah berpisah. I don't know, like kamu masih tidak suka dengan tripartite relation di sini, seseorang yang selalu mencampur adukan situasi, memisahkan kamu dan dia, atau yang terlalu ikut campur di koneksi kamu sama dia. So kita akan lihat ya. Karena di sini saya ngelihat kamu jadi ragu begitu. Knight of Wands, the Hierophant energy. Clarify, please clarify. Knight of Wands, okay, jumping card. So energy, okay. So Six of Wands di sini, kamu ingin dia memperjuangkan kamu dan melepaskan masa lalunya dia. Kamu ingin dia melepaskan siapapun dan memperjuangkan kamu aja. Kalau dia punya mantan, kamu ingin dia tinggalkan mantannya. Atau kalau dia punya hubungan yang digantung, Hangman di sini dengan orang lain, kamu ingin diakhiri dulu hubungan itu untuk memperjuangkan kamu sebagai satu-satunya. Di sini ada Two of Cups. Kamu hanya ingin hubungan kamu sama dia hanyalah tentang kamu dan dia, bukan ada orang lain, dan ini benar-benar membuat hubungan jadi chaos. Oke? Seperti kamu tidak mau menerima destiny di sini. Seven of Wands, kamu batasi siapa yang harus bersama dia atau tidak. Kalau misalnya kamu dapat single parents, mungkin kamu akan batasi pertemuan dia dengan mantannya, you know, atau pertemuan dia dengan siapapun yang melibatkan masa lalu di sini. Oke, kecuali anak. Saya ngelihat di sini kamu hanya bisa berkompromi tentang anak. But esensinya kamu hanya ingin hubungan kamu dan dia adalah tentang kamu dan dia, tidak untuk orang lain. Kalau dia mau melamar kamu, mungkin di sini ada syarat dan ketentuan berlaku, ya. Energi dari Two of Swords blocking di sini. So kamu tidak mau berkompromi.
Kamu menetapkan siapa dengan siapa kalian harus berdealing kalau dia mau menikah dengan kamu. Energi dari Ace of Cups di sini, love unconditionally. Yes, kamu cinta sama dia. The Devil energy Capricorn di sini, dia terobsesi sama kamu. Ace of Swords dia akui karena dia takut sekali kehilangan kamu, terutama dengan Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. The Devil energy sangat terobsesi dengan kamu. Dia tidak mau lagi kehilangan kamu, so dia tegaskan sikap dia. So di sini tentang the Temperance, you know, only you. Oke. Kamulah satu-satunya yang mau menerima dia dengan semuanya. Apalagi kalau situasi dia sekarang ini dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan terpuruk. Hanya kamu satu-satunya yang tulus mencintai dia. Oke? Kayak posisi dia the moon di sini. 9 of Wands di sini. Dalam titik terendah. Dan kamu tidak bergeser sedikit pun. Pisces, you are the only one. Clarify, my darling angel, saran untuk Pisces. Single. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 April 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Miss Spiderweb, reconsider your alliance, make a new connection. Ini dia tebas semua orang yang menipu dia. Dia akhiri semua koneksi, membuat koneksi baru dengan kamu. Lebih selektif untuk memilih circle. See, ini dia ada fase gelap di sini dengan ketakutan. Seorang yang mungkin punya masalah begitu besar, ada spiritual awaken, kesadaran yang terbangkitkan tentang dia perlu melepaskan. Oke? Melepaskan situasi yang lama karena tidak serve lagi untuk dia dan mencoba untuk memulai circle yang baru, lebih selektif untuk menemukan orang-orang yang tulus mencintai dia atau bersama dengan dia. Butterflies in the gloom, after sadness, happiness and hope return. Putus nyambung udah biasa dalam koneksi kamu sama dia. Kesedihan sudah berlalu, sekarang ada kebahagiaan dan harapan yang kembali. Ada proposal, so perjuangan kamu selama ini tidak sia-sia. Dia mencoba untuk menikah dan melamar kamu. Oke, tidak ingin kehilangan kamu. Clarify, darling angel, saran untuk Pisces. Clarify, darling angel, saran untuk Pisces. Darling angel, saran untuk Pisces single sama Pisces. Oke. Sebentar ya. Jumping card di sini ada confidence, percaya diri. Karena kamu bisa menerima dia apa adanya, dia lebih percaya diri di sini. Dan dia melamar kamu. Satu lagi di sini the warrior. Kamu seorang yang selalu memperjuangkan apa yang menjadi desire kamu. And you got it. Satu lagi, clarify, my darling angels. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy us. Okay. Physical touch, a tender touch can mean so much. Sentuhan fisik, ya. Apapun yang kamu lakukan, kamu kayak recharge dia gitu loh. Apalagi kalau bertemu secara fisik. Oke. Dia benar-benar ngerasa depend on you gitu, needy sama kamu, melekat banget dengan kamu. Oke. Bottom of the deck, the only things that is real is love. Shift your focus back to love. Fokuslah pada cinta. Mungkin perjuanganmu untuk bersama dengan dia sangat roller coaster ya, seperti roller coaster, but fokuslah pada cinta. Kalau kamu mencintai dengan tulus, maka dia bisa melihat ketulusan itu. Oke, apalagi dia ada di titik terendah. Sangat mudah, sangat peka untuk melihat siapa yang tulus, siapa yang bulus. Itu aja. Vice versa, terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe.
juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.